Pemirsa, pemerintah kembali berencana memangkas gaji atau upah para pekerja. Kali ini untuk dana pensiun tambahan. Meski skema ini sudah ada dalam BPJS Ketenagakerjaan, namun pemerintah akan tetap mewajibkan pemotongan gaji pekerja untuk dana pensiun tambahan. Karena dari iuran pensiun yang ada, manfaat yang diterima masih kecil. Kabar meresahkan diterima kalangan pekerja pada pekan ini. Kabar itu adalah pemerintah berencana memotong kembali gaji pekerja untuk program pensiunan tambahan. Rencana ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK. Potongan gaji tersebut akan bersifat wajib untuk meningkatkan uang pensiunan yang didapat. Ketentuan itu tercantum pada pasal 189 bahwa pemerintah dapat memberlakukan pungutan wajib iuran dana pensiun pekerja. Tujuan dana pensiun tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan masa tua dengan kriteria tertentu yang akan diatur dalam peraturan pemerintah atau PP. Pegawai swasta nantinya akan dibebankan iuran tambahan untuk uang pensiunan ini. Ini merupakan iuran baru di samping jaminan hari tua (JHT) yang sudah dibayarkan melalui skema BPJS Ketenagakerjaan selama ini. Setelah masyarakat, khususnya kaum pekerja ini dihebohkan oleh iuran seperti tapera oleh pemerintah, lagi-lagi pekerja khususnya pegawai swasta ini harus siap-siap untuk mengatur kembali keuangannya karena adanya kebijakan baru dari pemerintah, yaitu iuran tambahan dana pensiun yang sifatnya sukarela namun wajib. Namun iuran ini berbeda dengan jaminan hari tua di dalam BPJS Ketenagakerjaan. Para pekerja seolah terbebani dengan banyaknya iuran yang harus memangkas penghasilan mereka setiap bulannya. Sebut saja BPJS Kesehatan sebesar 5% dengan ketentuan 4% dibayarkan oleh pemberi kerja, kemudian 1% dibebankan kepada pekerja. Lalu ada jaminan hari tua, ini sebesar 5,7, di mana terdiri dari 3,7 dibayarkan oleh pemberi kerja, kemudian sisanya 2% ini dibayarkan oleh pekerja sendiri. Lalu ada tapera nih yang sempat menghebohkan masyarakat, khususnya kaum pekerja, yaitu sebanyak 3% dengan ketentuan 0,5% dibayarkan oleh pemberi kerja, dan sisanya yaitu sebanyak 2,5% dibayarkan oleh pekerja sendiri. Tak pelak, iuran pensiun di luar iuran JHT BPJS Ketenagakerjaan itu dipertanyakan kalangan pekerja. Selain keberatan, mereka juga minta kejelasan terkait manfaat yang akan mereka terima nantinya. Sejauh itu masih hal positif dan potongannya tuh nggak gede sih, oke-oke aja. Tapi kalau udah nggak terlalu banyak manfaat untuk masa depan, terus sama lagi potongnya gede gitu, itu mungkin memberatkan untuk pekerja ya Mbak. Kalau double-double kayak gitu juga kita sebagai pekerja ya, apalagi pekerja swasta ya bingung juga gitu. Kita harus fokus kemana gitu. Sedangkan dana potongan dari si pensiunan juga kan kita udah ada gitu. Sepertinya agak kurang setuju ya, karena kenapa, setahu saya kalau yang namanya dana pensiun buat pekerja agak boleh dikatakan hasilnya minim ya, jadi mungkin untuk sehari-hari aja belum tentu untuk buat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Harapannya gimana nih? Ya harapannya kalau bisa jangan dipotong supaya kehidupan makin sejahtera. Kurang cukup setuju untuk pengurangan pensiun karena kan aturan pemerintah harusnya menambah dong daripada mengurangi, ya nggak sih Mbak? Ya kurang setuju aja sih menurut saya paling gitu. Harapannya seperti apa nih? Ya harapan pemerintah lebih make sure sama masyarakat mengenai pensiunan. Apalagi kan pensiun itu banyak kan orang-orang yang udah usia dini ya. Apalagi dia dengan banyak anggota keluarga atau gimana, lebih baik sih pemerintah lebih bijak untuk memilih. Mengutip peta jalan pengembangan dan penguatan dana pensiun, iuran pensiun tambahan ini untuk meningkatkan pendapatan pekerja saat pensiun. Kemudian mengutip peta jalan pengembangan dan penguatan dana pensiun 2024 hingga 2028 oleh OJK, ini adalah langkah pemerintah untuk menambah iuran adalah untuk meningkatkan rasio pendapatan pekerja saat pensiun yang dianggap ini masih belum sesuai dengan rekomendasi dari ILO sebesar 40% dari gaji yang didapat saat bekerja. Kemudian yang kedua adalah
Program ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan dana pensiun dari sektor keuangan, di mana aturan mengenai dana pensiun ini akan diatur dalam peraturan pemerintah dan diturunkan di dalam peraturan OJK atau POJK, dan ini akan penyelenggaraannya bisa melalui dana pensiun pemberi kerja atau DPPK maupun dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Berdasarkan data yang ada, manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan relatif kecil, yakni 10 hingga 15% dari penghasilan terakhir yang diterima pada saat aktif. Padahal, standar dari Organisasi Buruh Internasional atau ILO untuk dana pensiun yang ideal sebesar 40%. Manfaat pensiun bagi warga negara, ya baik itu dari ASN, dari TNI Polri, dari pekerja formal, itu relatif sangat kecil. Jadi sebagaimana diatur dalam P2SK pasal 189, jadi pemerintah akan mengharmonisasikan seluruh program pensiun sebagai upaya untuk peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum. Jadi kalau dari hasil data yang ada, manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan itu relatif sangat kecil ya. Itu hanya sekitar 10-15% dari penghasilan terakhir yang diterima pada saat aktif ya. Sementara upaya untuk peningkatan perlindungan hari tua dan juga memajukan kesejahteraan umum itu dari ILO itu ada standar yang ideal itu adalah 40%. Memang, iuran wajib untuk pensiunan pekerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Otoritas Jasa Keuangan masih menunggu penerbitan peraturan pemerintah terkait dana pensiun tambahan tersebut. Ketentuan mengenai pungutan wajib untuk iuran dana pensiun perlu mendapatkan persetujuan dari DPR sebelum PP dapat diterbitkan. OJK pun belum bisa merinci terkait detail ketentuan pungutan wajib untuk iuran baru itu dan masih menunggu penerbitan aturan pelaksana. Di sisi lain, keresahan dan keterkejutan masyarakat, khususnya pekerja, terjadi karena pembentukan undang-undang dan ketentuan-ketentuan lain kerap tidak melalui proses konsultasi publik sebagaimana seharusnya. Selain itu, manfaat dari berbagai iuran juga kerap dipertanyakan. Selama publik tidak benar-benar dilibatkan dalam pembentukan aturan, maka keresahan akan terus muncul. Di tengah kontraksi sektor manufaktur dan gelombang PHK, pemerintah berencana kembali menarik iuran wajib, kali ini dana pensiun. Seberapa besar iuran pensiun ini akan membebani kalangan pekerja, khususnya masyarakat kelas menengah? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif KOR Indonesia, Muhammad Faisal. Mas Faisal, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Ya, Mas Faisal, saya ingin mengutip sedikit pasal 189 ayat 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 P2SK. Bunyinya begini, selain program jaminan hari tua dan jaminan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 3, pemerintah dapat melaksanakan program pensiun tambahan yang bersifat wajib yang diselenggarakan secara kompetitif bagi pekerja dengan penghasilan tertentu dalam rangka mengharmonisasikan seluruh program pensiun sebagai upaya peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Saya ingin menekankan kata pemerintah dapat, Mas Faisal. Artinya dana pensiun tambahan ini kalau pemerintah tidak lakukan, itu melanggar undang-undang atau tidak, Mas Faisal? Kalau dapat ya semestinya tidak ya. Kalau kita melihat dari logik daripada statement tersebut. Nah jadi ini semestinya kalau dapat artinya semestinya ada satu mekanisme untuk melihat, bukan hanya melihat menjalankan undang-undangnya, tapi kapan dijalankan. Yang tentunya harus berdasarkan fakta yang terjadi, ya kondisi yang terjadi pada saat sekarang. Nah, jadi kalau kita melihat dari perkembangan kesejahteraan masyarakat ya, tingkat pendapatan masyarakat, kemudian kita melihat bagaimana kondisi kelas menengah pada saat sekarang, semestinya pemerintah perlu lebih sensitif untuk mempertimbangkan pemberlakuan untuk menjadi wajib. Masalahnya ini kan diwajibkan, ya, jadi bukan lagi sukarela. Nah, ketika kondisi sekarang ini tidak dipertimbangkan, inilah yang kemudian menimbulkan berbagai macam reaksi, ya. Apalagi kemudian tadi beberapa pertanyaan dari masyarakat juga
bagaimana kejelasan dari sisi manfaatnya. Kemudian bagaimana masalah harmonisasi dengan iuran-iuran lain yang sudah ada seperti JHT dan lain-lain gitu. Iya. Nah, ini yang semestinya dipertimbangkan. Kalau melihat teknis detailnya kan kalau OJK mengatakan masih menunggu peraturan pemerintah dan nanti POJK-nya, peraturan OJK. Katakanlah nanti ada begitu Mas Faisal dan itu kemudian diberlakukan pemerintah katakanlah tahun depan begitu. Apakah Anda melihat itu masih bisa ditolerir mengingat kondisi ekonomi Indonesia yang kemarin data menunjukkan kelas menengah itu sudah berkurang hampir 10 juta orang karena memang tidak banyak pertumbuhan ekonomi, atau memang sebaiknya ditunda dulu? Ya, sebaiknya ditunda dulu. Justru kalau tetap dijalankan, yang menurut saya ini akan ada resikonya yang semakin besar, Mas. Karena kita tahu bahwa kondisi kelas menengah yang semestinya dari tahun ke tahun, apalagi setelah COVID, ini meningkat dari sisi persentase orang yang tingkat kesejahteraannya. Jadi justru bukan turun, tapi meningkat, tapi kenyataannya kan turun. Ya. Kita lihat indikator yang lain juga, upah real itu mengalami penurunan. Bahkan kalau kita lihat 2023 itu sudah kontraksi upah real ya. Upah real itu upah rata-rata untuk semua pekerja yang dikoreksi atau dikurangi dengan tingkat inflasi. Di tahun ini semester 1 memang sudah agak membaik, tapi masih 0,7%. Jadi jauh sekali dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonominya. Nah, kondisi ini kalau dipaksakan tahun depan, ya untuk kemudian juga dikenakan iuran wajib, ditambah lagi juga kan ada PPN yang akan dinaikkan dan lain-lain, saya yakin ini akan bisa berdampak terhadap lebih jauh ya terhadap penyusutan dari daya beli terutama kelas menengah. Kapan kira-kira atau penundaan ini bisa dilakukan berapa lama Mas Faisal? Karena kalau bicara soal kepastian kan tidak pasti juga bagaimana atau kapan ekonomi kelas menengah khususnya bisa menguat lagi. Kira-kira sampai kapan pemberlakuan ini bisa ditunda? Pertama, masalah kapan tentu saja pemerintah perlu melihat secara lebih cermat beberapa kondisi yang menunjukkan kesejahteraan masyarakat ya. Bagaimana tingkat upah, bagaimana pertumbuhan kelas menengah, bagaimana pertumbuhan lapangan pekerjaan. Gitu. Jadi tidak harus melihat kalau kondisinya sudah membaik, kemudian scaring efek daripada pandemi ya terhadap kondisi tingkat pendapatan dan juga jumlah orang yang bekerja. Ini harus betul-betul dilihat kondisinya untuk bisa mengatakan kapan. Ya bisa jadi bukan tahun 2 tahun lagi juga gitu ya, karena scaring efeknya masih terjadi. Nah, lalu yang kedua juga pembedaan, bukan hanya masalah kapan. Jadi mestinya ada pembedaan karena kelas menengah ini sangat luas. Jadi mungkin untuk kelas menengah tertentu yang kelas menengah atas mereka mungkin punya kemampuan. Ya, jadi sehingga persentasenya juga dan kapannya itu juga bergantung pada golongan mana yang mau kita sasar. Gitu. Kalau yang kelas menengah bawah jelas menurut saya ini masih lebih lama menurut saya. Gitu. Baik. Terima kasih Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Mas Faisal. Pemirsa tetaplah bersama kami Zona Bisnis kembali selepas jeda berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.